Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata nalikane sedo utawa wafat sapa al alimu wong kang ngerti utawa wong kang alim, bakat mongko nangis alaihi ing atase alim sapa ahlus samawati penduduke pira-pira langit wal ardi lan bumi sab'ina ing 70 apane yauman dinane. Tangkihul Qaul halaman 59. Bila mana orang alim, orang yang mengerti wafat atau meninggal dunia, maka penduduk langit dan bumi menangis selama 70 hari. Saudaraku semua di mana saja berada. Jadi bila mana ada orang yang mengerti atau alamah masalah babakan ilmu agama itu meninggal, maka penduduk langit dan bumi menangis selama 70 hari. Mengapa? Karena ulama atau orang alim adalah merupakan warisan Nabi. Islam tanpa ada orang alim tidak akan kuat. Makanya ilmu harus dicari dengan yang maksimal, yang sungguh-sungguh, semata mencari ridho Allah. Ini yang alim yang bagaimana? Orang yang ilmunya manfaat barokah, semata-mata mencari ridhonya Allah. Di zaman akhir ini banyak orang yang kelihatannya pandai, alim, entah yang sesungguhnya gimana. Allah yang maha mengetahui. Yang penting kita semuanya adalah husnudzon. Karena orang yang takut kepada Allah tidak ada lain adalah orang yang mengerti, orang yang alim utawa ulama. Innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Dalam surat Fatir disebutkan hanya orang-orang yang alim atau ulama yang takut kepada Allah. Makanya di akhir zaman ini banyak orang yang pandai. Apakah orang yang pandai itu pasti alim? Kalau saya mempunyai redaksi atau pandangan begini, saudaraku semua di mana saja berada. Kalau orang yang alim, fa insya Allah itu pandai, mengerti, bijak dalam segala hal. Tapi kalau hanya pandai, belum tentu itu alim atau bijak dan sebagainya. Makanya kalau kita mendoakan kepada anak-anak kita, dzurriyyah kita, kepada siapa saja yang terbaik menurut saya, saudaraku semua di mana saja berada, bagaimana? Ya Allah, jadikanlah anak kami, dzurriyyah kami, misalkan demikian, anak yang soleh-solehah. Karena mengapa? Anak yang soleh-solehah itu pasti pandai, mengerti, bijak dalam segala hal, tahu diri, ramah tamah, sopan santun di mana saja berada. Kalau memang salah mau diingatkan kepada siapa saja. Kalau ada sesuatu yang muskil atau ruwet mau
ajak bermusyawarah, rembuk bareng. Karena Al-Quran sendiri menganjurkan wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Wasyawir lan musyawarah sapa sira kabeh. Wasyawirhum fil amr. Hum ing aladina yo di antara teman masyarakat dan sebagainya yang bisa diajak bicara, diajak untuk mengerucutkan perkara yang asalnya belum mengerucut atau masih melebar, disatukan. Bab apa fil amri dalam hal sesuatu atau perkara apapun. Setelah kita semua sepakat dan disepakati orang banyak, maka kita bertawakallah kepada Allah, berserah diri. Allah adalah senang pada orang yang berserah diri atau tawakal. Maka dari itu, kalau orang yang hanya pandai belum pasti pandai. Di zaman akhir banyak orang yang pandai, tapi salah tidak mau diingatkan, bahkan malah menutup-nutupi dengan menggunakan argumentasi atau alasan, berbagai cara untuk menutupi kesalahan atau menghilangkan jejak. Ya benar apa tidak saudaraku semua di mana saja berada. Maka kita harus berani menyampaikan yang benar walaupun dalam keadaan apapun. Qulil haqqo walau kana murran. Kul katakanlah, kul ngucap sapa sira al haqqo ing kebenaran walau kana murran, lan senajan anane sesuatu iku mau iku murran, pahit atau getir dirasa, tidak enak dipandang dan sebagainya, tapi banyak hikmahnya itu. Coba kalau nggak percaya. Makanya kalau kita mendoakan kepada siapa saja, gunakanlah kata-kata soleh-solehah. Timbul pertanyaan, apakah kita mendoakan kepada seorang, jadilah orang yang pandai nak ya, apakah salah? Tidak salah. Siapa yang menyalahkan? Nah, kalau orang yang soleh-solehah itu pasti pandai mengerti, bijaksana, walaupun ilmunya tidak setinggi langit, walaupun kelihatannya ilmunya sedikit, tapi Allah meridhoinya. Karena apa? Allah selalu ridho pada orang-orang yang soleh. Kalau memang Allah menghendaki hamba baik, maka difahamkan, dimengertikan masalah bab agama. Sebagaimana hadis yang lain, idza arada nalikane ngarepake sapa Allahu Allah bi abdin kelawan hamba atau kawula khairan ing apik atau bagus, faqaha mongko mahamake atau minterake atau ngertekake sapa Allah hu ing abdan fitini ing dalem masalah ilmu agama, masalah urusan agama, wa yahada lan juhutake atau ngati-ngateake sapa Allah hu ing abdan fit dunya ing dalem masalah urusan dunya, babasyara lan ningalake sapa Allah hu ing abdan uyubahu ing pira-pira cacate atau kekurangane abdan. Al-Jami'us Shaghir halaman 17 pada juz pertama. Hadis yang awal tadi pada Tanbihul Qaul halaman 59. Bila mana Allah menghendaki hamba atau manusia itu baik,
maka Allah memahamkan, mengertikan, memandaikan hamba itu masalah urusan agama, menjadi orang yang alim. Mengapa tidak orang yang mahir atau pandai, tapi kata-katanya alim? Al-alim berarti khusus orang yang bagaimana? Orang yang ilmunya nafi', ilmunya yang berguna, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dijadikan orang yang pandai, orang yang mengerti, faham masalah babakan ilmu agama, dan dijaga hati-hati dalam masalah urusan dunia, dan diperlihatkan atau disadarkan dirinya kekurangan-kekurangannya, karena kita tidak patut, tidak pantas menjadi orang yang sombong, bangga diri di dunia ini. Tidak boleh, tidak boleh egois, tidak boleh adigang, adigung, adiguno. Itu adalah setan semua. Maka kita harus sadar, harus mengerti, harus bagaimana semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, bila mana Allah menghendaki hamba baik, maka Allah itu menjadikan hatinya sebagai pitutur atau sebagai sarana untuk bagaimana kalau misalkan kalau akan berpijak atau melangkah, berpikir lebih lanjut, istafti qalbak misalkan. Jadi suruh untuk menasihati hatinya sendiri. Dalam hadis yang lain kan begitu. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allahu Allah bi abdin kelawan kawula atau hamba khairan ing apik utawa bagus. Ja'ala mongko ndadekake sapa Allah lahu maring abdin wa'idun ing pitutur atau menasihati min qalbihi kang saking atine abdin. Hatinya disadar dan berpikir lebih dulu dalam melaksanakan sebelum melaksanakan sesuatu, berpikir lebih matang, lebih hati-hati dan sebagainya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 11 tadi, yaitu idza aradawahu bi abdin khairan sya'ala lahu wa'idun min qalbihi. Bila mana Allah menghendaki hamba baik, maka Allah menjadikan pitutur atau mau'idhah pada hamba dari, yaitu hatinya itu disadarkan sendiri, sadar dan sebagainya. Hamba kalau salah mau diingatkan dan sadar diri. Kita tidak ada yang sempurna. Kalau memang ada yang muskil, dimusyawarahkan bersama. Nabi sendiri mau diingatkan pada sahabat, termasuk pada perang apa itu Khandaq, termasuk siapa? Salman Al-Farisi. Bagaimana akhirnya menerima Nabi? Apalagi kita-kita dapat berapa oleh biro diiling gak gelem. Semuanya itu adalah mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Hormatilah sesama kita ini dalam berbicara, dalam pendapat, dalam bentuk apapun. Kita harus saling menasehati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasaulan saling nasehatana sapa sira bil haqqi kelawan kebenaran. Wa tawasaulan saling menasehatana sapa sira bis sabri kelawan
kesabaran, dan banyak sekali. Kalau memang kita sadar mendapatkan taufik hidayah serta ma'unahnya Allah dalam keadaan apapun, kalau memang salah di mana saja berada, pasti mau diingatkan, pasti mau kebersamaan, pasti mau gotong royong dan sebagainya. Lain halnya kalau tidak mendapatkan taufik hidayah serta ma'unahnya, sudah jelas salah, tidak mau diingatkan, merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa bangga sendiri, seakan-akan semuanya itu miliknya sendiri. Itu orang sombong, akan membahayakan diri sendiri juga orang lain. Na'udzubillah. Maka kita harus berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita semua ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Kapan saja, di mana saja berada, bila mana kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga menetapi iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin.